Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik. Begini, Bu, saya ingin mengganggu waktu Ibu. Apakah bisa, Ibu? Siap. Ya, kebetulan saya di program pendidikan guru penggerak ada tugas yaitu mewawancara kepala sekolah dalam mengambil keputusan atau mengambil suatu kebijakan di sekolah, gitu, Bu. Jadi tugas ini nanti akan saya video. Apakah Ibu berkenan? Siap. Oke, kita langsung saja ya Bu dengan pertanyaan yang pertama. Nah, apakah Ibu pernah mendengar atau apa istilahnya membaca-baca tentang kasus-kasus yang terjadi? Karena ketika kasus-kasus yang terjadi ternyata ada yang dinamakan dengan dilema etika, ada yang dikatakan dengan rujukan moral. Mungkin Ibu juga sering baca atau dari literatur ya manapun pemahaman Ibu tentang kasus-kasus seperti ini. Nah, untuk mengidentifikasi kedua bentuk kasus tersebut ya antara dilema etika dan bujukan moral, kira-kira Ibu bisa menjelaskan tidak bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya seperti itu, Bu? Biasanya kasus yang merupakan dilema etika, situasinya adalah benar lawan benar. Sedangkan kasus yang merupakan bujukan moral, situasinya benar lawan salah. Oh iya, betul. Sesuai dengan apa yang telah saya pelajari di modul di program guru penggerak berarti jawaban Ibu ya. Betul sekali Bu. Jadi dilema etika itu biasanya kondisinya ketika kondisi benar versus benar. Sedangkan kasus yang mengandung bujukan moral itu biasanya eh, kondisi benar melawan salah. Betul Bu, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pengambilan keputusan nih di sekolah yang Ibu pimpin ini. Untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama, yang tadi ya, yang dilema etika, kira-kira bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dengan menetapkan nilai-nilai kebajikannya seperti itu. Kira-kira seperti apa Ibu melaksanakannya? Menurut pengalaman saya, biasanya saya itu mengambil keputusan dengan mendahulukan kepentingan orang banyak. Oh, berarti Ibu setiap pengambilan keputusan Ibu mementingkan untuk kepentingan orang banyak seperti itu ya Bu. Salut saya dengan keputusan yang Ibu ambil. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira langkah-langkah apa saja atau prosedur yang Ibu tempuh dalam menentukan kebijakan atau menentukan keputusan itu di sekolah? Kira-kira tahapannya seperti apa yang Ibu laksanakan? Tahapan yang saya lakukan, satu, mengidentifikasi kasus terlebih dahulu. Dua, menentukan siapa saja yang terlibat. Ya. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta. Keempat, diskusi dengan guru untuk meminta masukan. Oke, jadi Ibu menerapkan beberapa langkah atau tahapan dalam pengambilan keputusan ya. Cukup luar biasa apa yang telah Ibu jelaskan sesuai dengan apa namanya tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan yang baik dan benar menurut saya seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi, yang kasusnya dilema etika antara kasus benar melawan benar juga. Kira-kira hal apa saja yang selama ini anggap Ibu lebih efektif untuk memutuskannya seperti itu? Oh iya, pertama menetapkan keputusan dengan win-win solution ya. Kedua, menentukan keputusan yang paling kreatif. Oke, itu keputusan yang menurut Ibu efektif ya. Nah, selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus sama yang kasus yaitu dilema etika. Kira-kira apa menurut Ibu tantangannya ketika Ibu akan memutuskan suatu kebijakan atau suatu peraturan seperti itu? Yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan diantaranya, satu, menentukan keputusan yang sangat adil.
2, menciptakan suasana kondusif setelah mengambil keputusan. Oke, itu tantangan menurut Ibu ya. Nah, nih selanjutnya dalam pengambilan keputusan nih, kan kadang kasus itu mungkin saja ada yang berat atau ada yang seperti apa ya yang kita hadapi ini dalam memutuskan keputusan atau kebijakan atau peraturan yang Ibu keluarkan di lembaga ini, Ibu langsung memutuskan atau membutuhkan waktu untuk memutuskannya atau seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan kebijakan selama ini yang dilakukan di sekolah ini? Kira-kira seperti apa? Saya selalu membutuhkan waktu untuk memutuskan kasus dilema etika karena saya harus mempelajarinya dulu dan meminta masukan dari guru apabila dirasa permasalahan yang terjadi begitu rumit untuk pengambilan keputusan. Oke, berarti Ibu ketika pengambilan keputusan Ibu tidak serta-merta memutuskan secara langsung ya. Ibu banyak pertimbangan, ditambah lagi Ibu tadi ya suka berdiskusi dulu dengan rekan guru atau dan yang lainnya seperti itu. Bagus menurut saya Bu. Nah, dalam memutuskan keputusan tadi ya atau kebijakan menentukan kebijakan tersebut, kira-kira ada nggak tadi kan ada Ibu suka berdiskusi dengan guru, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu, itu siapa? Ada. Oh ada. Ada. Siapa biasanya? Pak Amas. Oh Pak Amasar. Oh teman saya itu dari guru penggerak ya Bu ya. Oke, saya juga tahu dan kenal betul beliau setelah kualitas beliau ya. Jadi emang beliau itu sungguh luar biasa menurut saya. Jadi beliau bisa membantu tugas Ibu, mendampingi Ibu ketika ada hal-hal yang membutuhkan diskusi ya, membutuhkan kolaborasi dengan guru seperti itu ya dalam memutuskan kebijakan atau peraturan seperti itu. Oke. Nah, tiba ke pertanyaan terakhir. Kira-kira apa nih dari pengambilan keputusan Ibu selama ini, apa yang Ibu refleksikan kepada khususnya kepada saya sebagai bahan pembelajaran, kira-kira apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam menentukan kebijakan atau menentukan keputusan? Ternyata walaupun saya sebagai pemimpin di sekolah yang harus menentukan keputusan yang harus saya ambil, tidak serta-merta saya langsung memutuskannya. Saya butuh orang lain untuk memberikan masukan karena mungkin saja setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi saya, menjadi pengalaman untuk saya ke depannya. Saya sangat mengapresiasi apa saja atau keputusan apa saja yang Ibu ambil, ternyata hal-hal baik yang Ibu lakukan itu sungguh luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan saya bisa meniru jejak Ibu dan ke depannya supaya saya lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Ibu. Mohon maaf atas waktunya mengganggu. Ya. Bangga. Assalamualaikum.